lambung ini diciptakan Tuhan asam dengan pH yang sangat rendah. Tujuannya adalah untuk memusnahkan bakteri yang lewat makanan. Apabila Halo Sobat Menur, ketemu lagi sama saya Nisa di Detik-Detik Podcast Rumah Sakit Menur. Hari ini kita akan ngobrolin tentang masalah gangguan pencernaan yang sering kita rasakan sehari-hari, ya. Biasanya kita sebut dengan GERD. Ya, teman-teman pernah nggak sih ngerasa tiba-tiba dadanya itu panas gitu ya, habis makan itu sendawa gitu ya, atau mungkin kepala tiba-tiba pusing gitu ya. Nah, kita akan bahas pada siang hari ini dengan tuntas. Di sebelah saya ada Dr. Hema, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat siang. Lagi dari dokter. Selamat siang Dr. Hema. Ya, selamat siang Mbak Nisa. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Dok ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, dokter. Ini itu sering sebenarnya kalau saya konseling dokter itu sering ditemui sakit yang seperti ini. Ya, tiba-tiba mereka itu nggak ngerasa perutnya sakit gitu, dadanya panas gitu ya. Kadang-kadang sampai deg-degan gitu ya, dokter. Mungkin ada kaitannya atau enggak, mungkin bisa dibahas di sini ya, dokter ya. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan, dokter. Cukup banyak. Dokter, sebenarnya GERD itu apa sih? Jadi GERD itu adalah seperti nyeri lambung atau sakit mah, tetapi dia cukup mengganggu dan ditandai dengan dua hal. Apa kejadiannya? Yang pertama adalah heartburn atau nyeri dada. Nah, nyeri dadanya non kardiak, bukan seperti nyeri dada sakit jantung ya. Nyeri dada ini tandai dengan rasa panas yang dia menjalar sampai ke tenggorokan. Jadi rasa panas yang menjalar sampai tenggorokan dan diikuti oleh regurgitasi. Regurgitasi itu adalah kembalinya asam lambung naik sampai ke kerongkongan. Iya. Jadi rasa pahit, kadang tuh asam di mulut. Nah, biasanya itu terjadi juga diikuti dengan sendawa atau nyeri ulu hati. Itu. Dokter tadi kan sempat menyampaikan beda dengan sakitnya jantung ya, dokter. Dokter boleh nggak sih kasih ciri-cirinya lebih detailnya gitu supaya orang tuh nggak takut sendiri gitu loh, dokter. Ini heartburn atau misalnya rasa terbakar di dada gitu ya, dokter. Kalau bahasa Inggris kadang nggak susah dokter ngomongnya ya. Ya kan memang tidak ada padanannya. Heartburn itu kita sulit menjelaskan ya. Ini di bahasa Indonesia kan itu apa? Itu memang gitu ya, memang sulit. Nah, itu ada nggak sih dokter misalnya bedanya mungkin secara awam gitu, dokter, supaya orang tuh nggak cemas berlebih gitu, dok? Baik, jadi untuk nyeri dada atau heartburn, kalau pada GERD itu biasanya dia lebih tegas adalah panas. Rasa panas yang gitu menjalar sampai ke tenggorokan. Dan perlu kita ketahui ya untuk GERD dan nyeri kardiak. Biasanya nyeri kardiak ini dia adalah nyeri alih dari jantung. Nah, biasanya untuk pasien-pasien yang nyeri kardiak itu dia menunjuknya itu dengan telapak tangan. Jadi bedanya dengan GERD, kalau GERD dia bisa nunjuk, ini dok di sini sakit dari ulu hati sampai ke tenggorokan. Oh, jelas gitu ya, dok? Jelas, dia bisa menjelaskan. Tapi kalau nyeri pada kardiak dia akan palmar dengan telapak tangan. Nyeri, saya nyeri panas. Di mana panasnya? Dia tidak tahu. Ya pokoknya di daerah sini, dok, sampai ke sini. Nah, bagaimana membedakannya? Biasanya untuk nyeri kardiak karena untuk persentase dari serangan jantung itu paling banyak gender laki-laki. Nah, kalau kita perempuan itu kita masih mikir-mikir nih, ini benar nyeri kardiak atau tidak. Bukan berarti perempuan tidak bisa kena serangan jantung, bisa. Apabila dia terkena diabetes. Nah, ketika perempuan ini dia diabetes, maka resiko serangan jantung sama seperti laki-laki. Wah, ini kita kok malah bicara serangan jantung ya. Karena kadang gitu memang, dokter. Benar, untuk membedakan, jadi pasien ini harus tahu kalau dia tidak bisa menjelaskan, nyerinya tuh hanya seperti tertekan sampai sesak, tapi hampir sama dengan GERD itu hampir sama.
Baik. gender, lalu mungkin pengalaman, ya harus segera ke dokter sih. Lebih baik kita, wah ini jangan-jangan saya terkena sesuatu ya, tapi nanti di IGD, oh alhamdulillah enggak apa-apa, baik-baik aja begitu. Lebih baik langsung mencari pertolongan gitu ya dokter ya, daripada kita menerka-nerka sendiri. Menerka-nerka sendiri, googling sendiri, lebih baik langsung ke IGD. Baik, dokter, dampak jangka panjangnya apa sih dokter kalau GERD itu dibiarkan gitu tanpa diobati? Iya, baik, kalau untuk GERD apabila kita biarkan nih ya, kita tahu bahwa lambung itu asam. Bayangkan organ kita terkena asam. Apa? Maka dia akan istilahnya nyonyot ya. Nyonyot itu dia akan membentuk sikatrik, membentuk luka yang nanti akan membekas luka tersebut. Apabila dia di kerongkongan, maka yang terjadi nyeri saat menelan. Ini loh dok. Gitu ya, dok? Awalnya luka nih, awalnya luka. Tapi Tapi lama kelamaan dia akan membentuk sikatrik sehingga kalau menelan tuh kayak sakit gitu. Jadi kayak nyeri ketika menelan, nyeri. Akhirnya kalau kita biarkan lama-lama maka akan terjadi kelainan dari sel tenggorokan, kerongkongan tadi gitu. Bisa terjadi keganasan dan sebagainya. Tapi itu jangka panjang. Jangka panjang ya dokter. Paling dekatnya adalah sangat sulit menelan nih. Saya kalau menelan makanan agak keras sedikit tuh sakit sekali dokter gitu. Itu sudah ada yang seperti itu saya menemui. Berarti udah lama banget ya dokter ya GERD-nya berarti ya? Oh oke, baik. Penyebab utamanya apa sih dokter penyakit GERD ini? Sebenarnya penyebabnya lumayan banyak ya, tapi yang nomor satu adalah lifestyle atau gaya hidup. Betul. GERD itu adalah masalah gaya hidup. Gitu ya dokter ya. Berarti kalau masalah gaya hidup nih berarti harus dikupas tuntas ini dokter ya. Gitu ya. Iya. Kalau menurut dokter nih seharusnya untuk menghindari GERD itu kita harus punya gaya hidup yang seperti apa sih dok? Yang pertama adalah obesitas. Jadi kegemukan terutama di area sentral dia akan membuat asam lambung ini mudah untuk naik. Jadi tekanan di area sentral atau obesitas itu bisa menyebabkan GERD. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan kita ketika habis makan nih tidur atau rebahan. Emang enak dokter kalau habis makan tuh tidur. Jadi ketika kita habis makan dan tidur itu lambung kan penuh. Nah akhirnya menyebabkan lambung isi makanan dan asam. Nah itu bolehnya setelah makan itu tidur itu harus berapa lama? Rebahan setelah makan itu dok? 2-3 jam. Jadi minimal 2 jam itu kita setelah makan, maka kita baru boleh tidur atau rebahan begitu. Oh gitu. Oke baik dokter. Obesitas. Terus habis itu kalau habis makan nggak boleh tidur, apalagi dokter kira-kira? Makanan tentu saja, jenis makanan. Konsumsi alkohol, pedas, kecut, kopi, rokok, soda. Nah itu juga menyebabkan GERD ya dokter. Gitu. Tapi sebenarnya boleh ya dokter? Boleh tapi nggak boleh banyak gitu dokter ya? Oke. Kita tahu kan jenis makanan, termasuk sekarang ada tambahan ya untuk yang berlemak juga. Padahal kita tahu jajanan-jajanan kita kan ya level-level bakso mie, bakso mie level 5 gitu ya dokter. Seblak level gitu. Itu pengaruh kopi juga untuk berbagai macam sekarang olahan kopi juga sudah banyak ya. Oke, baik, lebih baik dihindari gitu ya dokter ya. Baik dokter. Dokter, untuk mendiagnosa GERD itu apa ada tes khususnya dokter? Ya, atau bagaimana? betul. Jadi untuk mendiagnosa GERD kita membutuhkan gold standard. Jadi standarnya adalah endoskopi atau memasukkan alat endoskopi itu dari saluran cerna yang bagian atas. Gitu. Untuk sampai ke lambung biar tahu. Tetapi karena tidak semua center itu memiliki endoskopi, kita bisa ada kuesioner. Oh gitu, dokter. Itu yang kedua. Terus yang ketiga bisa kita lakukan dengan cara tes obat. Tes PPI. Jadi kita berikan PPI selama 2 minggu, membaik atau enggak? Membaik. Hanya membaik atau tidak? Betul. Kalau membaik, wah ini berarti GERD. Tapi kalau kita stop kalau membaik. Nah, kita
lihat observasi 1 minggu Mm-mm. lagi, kalau kambuh lagi ya pasti ini begitu. Oh gitu. Jadi ada Baik. Jadi kuesionernya. nggak harus endoskopi ya dokter ya, ada kuesionernya, ada Untuk yang golden lainnya. standarnya endoskopi. Endoskopi, oh golden standarnya. Baik dokter. Dokter, adakah perbedaan GERD dengan penyakit-penyakit mah atau gangguan pencernaan lainnya dokter? Ada. Jadi Apa saja dokter? kalau misalnya GERD itu pasti dia ada heartburn dan regurgitasi. Jadi ada rasa-rasa pahit, terus asam, seperti itu. Bahkan kalau misalnya efek jangka panjang tadi ya, saya kok jadi sering batuk ya dok. Kadang tuh pasien datang ke saya dengan keluhan batuk. Oh. Wanita, obesity, batuk. Batuk Oh. udah lama Bu, udah 6 bulan nih. Oh. Tidak ada penurunan berat badan, tidak ada keringat malam, dan itu jadi kita menyingkirkan dengan TBC itu bisa. Oh. Jadi sebelum kita mendiagnosa GERD, kita harus foto rongsen, EKG juga untuk melihat apakah pasien ini sebenarnya itu murni dari lambung atau penyakit yang lain kayak gitu. Karena hampir mirip sih. Hampir mirip ya memang dokter. Infeksi-infeksi yang lain juga bisa. Oh oke, baik dokter. Dokter tadi kan menyampaikan sebenarnya ada faktor kegemukan itu juga mempengaruhi GERD gitu ya, munculnya GERD. Kalau orang yang kurus saya ini dok gitu ya, itu bisa nggak sih kena GERD juga gitu? Jadi untuk orang yang kurus bisa ya dokter? bisa terkena GERD karena penyebab GERD itu juga banyak, termasuk perlambatan pengosongan asam lambung, lalu juga termasuk disfungsi dari sphincter esofagus dan lambung. Nah seperti itu bisa. Jadi walaupun saya misalnya kurus, ini bisa tetap terkena. Bisa terkena ya dokter ya. Kalau misalnya dokter tadi kan ada gaya hidup ya dokter. Kalau misalnya dia berusaha untuk sudah tidak minum kopi gitu ya dokter, tidak makan makanan yang pedas, nggak makan yang berlemak gitu ya. Ya meskipun masih ada dikit-dikit ya dokter ya. Itu masih tetap ada resiko kambuh lagi nggak dokter? Atau mungkin dia harus berapa lama sih nggak konsumsi itu supaya nggak kambuh gitu dok? Tergantung dari penyebab GERD-nya apa. Kalau misalnya itu memang lifestyle-nya dia, ya selama dia menghindari lifestyle yang buruk itu, dia bisa nggak kambuh lagi. Oh gitu. Tapi kalau penyebabnya memang perlambatan dari pengosongan lambung atau disfungsi dari sphincternya, ya sulit. Oh gitu. Jadi disfungsi sphincter nih misalnya ya kita orang yang stroke nih. Jadi sphincter ini kan harusnya satu arah. Jadi kayak pintu satu arah gini. Ketika ada makanan dia akan membuka, nggak ada makanan lewat sudah langsung nutup. Tapi ini eplek-eplek. Sehingga setelah makan dia langsung rebahan, nah dia akan naik. Oh gitu. Baik dokter. Berarti ada pengobatan khususnya dokter ya kalau yang seperti itu? Ada. Oh baik. Oke dokter, kalau misalnya dokter mungkin nggak sih kalau orang yang kena GERD itu bisa sehat atau bisa nggak kambuh tanpa obat-obatan gitu, bisa nggak dok? Kambuh tanpa obat-obatan bisa. Jadi bisa maksudnya membuat GERD-nya nggak kambuh tanpa obat-obatan, atau mungkin dia olahraga kah, atau seperti tadi lifestyle-nya itu diperbaiki, itu bisa tanpa obat? Bisa. Jadi ya, dokter, ya? Jangan bayangkan seperti diabetes yang harus minum obat. Seperti itu. Bisa ya berarti dokter ya? Bisa. Karena kadang kan ada yang bilang capek minum obat kayak gitu kan dokter ya? Bisa. Jadi pengobatan PPI pun tidak boleh terlalu lama ya. Oh gitu dokter? Harus dengan pengawasan dokter. Karena kalau terlalu lama juga lambung ini diciptakan Tuhan asam. Dengan pH yang sangat rendah. Tujuannya adalah untuk memusnahkan bakteri yang lewat makanan. Apabila kita biarkan lambung ini basah atau pH-nya tinggi, otomatis beberapa bakteri kan nggak mati nih. Akhirnya pasiennya apa? Sering kena infeksi saluran cerna. Bahkan bisa pneumonia loh. Oh gitu? Iya, ada penelitian bahwa kalau kita kena infeksi itu karena asam lambungnya memang dibiarkan basah begitu. Oh baik dokter, siap. Dokter satu lagi nih sebagai penutup. Dokter kira-kira punya tips nggak dokter, atau misalnya ada kalau udah kena? Ya kalau udah kena diet khusus atau apapun itu dokter yang bisa disampaikan ke teman-teman sobat menur di sana yang mungkin
punya GERD dan bingung harus gimana? Oke, yang pertama adalah makanan. Hindari pedas, kecut, kopi, rokok, soda, alkohol. Itu termasuk ya makanan-makanan berlemak ataupun yang mengandung banyak gas nih. Oh, Seperti mungkin durian atau kubis. Nah, itu bisa bikin atau ubi. Nah, itu bisa mengandung banyak gas nih. Nah, itu harus dihindari. Itu yang pertama. Yang kedua, tidur dengan bantal yang agak tinggi. Itu untuk menghindari reflux ya. Jadi kepala ini agak tinggi sehingga menghindari asam lambung ini naik. Kalau ingin tidur miring, usahakan miring sebelah kiri. Oh, miring sebelah kiri ya, Dok. Jadi lambungan kiri. Nah, kalau kita miring sebelah kanan, itu resiko untuk kambuh lebih besar. Lalu yang keempat, hindari pakaian yang ketat supaya tidak mendorong asam lambung naik ke atas. Oh, pengaruh ya, Dokter ya? Ya, pakaian ketat. Oh, baik. Lalu yang kelima, makan dalam porsi kecil dan tidak terlalu kenyang. Itu penting. Sedikit demi sedikit gitu ya, Dokter. Jadi kalau kita langsung makan, misalnya kita sering kan ini pagi nggak sarapan, langsung berangkat ke kantor, nanti sarapan sama teman-teman jam 11 tapi banyak langsung. Nah, itu pengaruh juga ya, Dok ya. Pengaruh juga. Lambung langsung teregang. Terus habis makan biasanya langsung tidur. Nah, itu ngantuk langsung leye-leye gitu ya. Leye Dokter ya. Oh, baik. Itu benar-benar siap. Itu saja sih. Ada lagi? Cukup, Dokter? Cukup. Baik, teman-teman Sobat Menur. Sudah selesai hari ini kita ngobrol-ngobrolnya tentang GERD gitu ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmunya di sini gitu ya. Sebabnya apa gitu ya, apa yang perlu dihindari dan apa yang perlu dilakukan teman-teman ketika memiliki GERD gitu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih Dokter Hema untuk siang hari ini. Terima kasih ilmunya luar biasa. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya ya, Dokter. Oke. Boleh dadah-dadah dulu, Dokter. Dadah Sobat Menur, sampai ketemu lagi di Detak Detik Podcast Rumah Sakit Menur sesi selanjutnya. Dadah.